밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Seringkali kita mengeluh bahwa kita manusia pemilik beban dan duka terberat. Dalam pengalaman spiritual saya, yaitu bersyukur atas apa yang telah Allah ambil dari hidup saya. Saat ini kehilangan salah satu sosok orang tua memang luka terberat dalam hidup. Namun apakah pantas kita mengeluh dan berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat itu menangisi salah satu sosok orang tua saya yang telah pergi ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kegiatan yang hampir setiap hari saya lakukan. Saya kembali diingatkan pada hari itu, hari di mana saya merasa jatuh sebegitu dalam karena kehilangan orang tua. Perihal kehilangan ini menjadikan pribadi saya yang kurang bersyukur atas apa yang Allah tetapkan dalam hidup saya, dan menjadikan saya manusia yang berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun qadarullah ya, Allah tidak ingin melihat saya jauh dari Allah, dan Allah tidak ingin melihat saya menjadi manusia yang kehilangan arah. Allah tunjukkan saya dengan seseorang yang bertarung dengan kehidupan tanpa sosok orang tua dan disertai dengan segala kekurangan dalam fisik dan materi. Jadi saat itu saya bertemu dengan satu orang pria, dan beliau ini punya penyakit bawaan dari lahir, dan dengan usahanya semampunya itu beliau bertahan hidup tanpa ada orang tua yang mendampingi. Padahal dengan segala keterbatasan dan kekurangan, mungkin jika kita yang mengalami akan merasa kufur atas nikmat Allah, atas kehendak Allah yang sudah diberi. Namun beliau tidak sama sekali. Allah belum cukup sampai situ menegur saya dan mengingatkan saya agar selalu bersyukur. Saya memutuskan untuk pergi ke panti asuhan saat itu dan melihat banyak sekali anak kecil, namun tanpa satupun orang tua mereka di sana. Bahkan anak sekecil itu yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua pun masih tetap bersyukur. Bagaimana dengan saya yang masih merasakan kasih sayang orang tua, masih bisa merasakan bermain bersama orang tua ketika kecil, dan mereka saat ini tidak merasakan apa yang saya rasakan saat itu, saat saya kecil gitu. Namun saya tidak mendengar sedikit pun keluhan mereka. Justru mereka dengan amat senang hati berada di dalam panti asuhan tersebut, dan mereka dengan lantang menyebutkan bahwa aku mensyukuri hidup saat ini. Kembali kepada cerita pria tadi, dengan keterbatasan dan tanpa orang tua, namun beliau tidak pernah mengatakan mengapa aku diciptakan begini gitu. Dan Allah ambil orang tuanya, tapi tidak pernah dia ucapkan mengapa kau ambil ayah dan ibuku ya Allah. Namun kita yang kurang bersyukur ini pasti akan mengatakan, kenapa engkau mengambil ayah dan ibuku gitu. Itu yang saya rasakan saat itu. Namun pria itu berkata di depan saya, aku bersyukur atas apa yang telah Allah tetapkan untukku. Dan perkataan itu tuh yang membuat saya termotivasi gitu, bahwa saya harus tetap mensyukuri apa yang saya jalani dan apa yang Allah tetapkan untuk hidup saya saat ini. Dari pengalaman tersebut, setelah bertemu dengan anak-anak hebat di panti asuhan dan sosok laki-laki hebat dengan keterbatasan dan syukurnya yang Masya Allah gitu, saya belajar untuk mensyukuri bahwa apa yang Allah tetapkan untuk hidup saya ini memang patut disyukuri gitu. Karena memang apa yang menjadi milik kita itu tidak selamanya milik kita seutuhnya gitu. Jika Allah ambil, maka akan Allah ganti. Saya percaya dengan kata-kata itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Kenapa saya percaya? Karena Allah mendewasakan saya dengan cara mengambil salah satu orang tua saya, dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pelajaran tersebut, saya berpikir kembali untuk bersyukur atas apa yang telah Allah tetapkan kepada saya. Karena di sisi lain gitu, saya melihat bahwa
banyak orang-orang yang ternyata yang kurang beruntung dari saya gitu, yang tidak bisa merasakan kehadiran orang tua sejak kecil seperti anak-anak panti tadi, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semua, mari sama-sama kita mensyukuri segala bentuk kehendak Allah yang telah Allah tetapkan untuk hidup kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.